Qin Yichen berpura-pura menjadi kontemplatif. Yah, sebagai saudara, aku bisa membantumu dengan ini. Setelah berbicara, Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya, dan berjalan langsung di luar aula Dewa Perang. Pada langkah terakhir sebelum pergi, Qin Yichen tiba-tiba berbalik untuk melihat Ares, Dewa Perang. Ngomong-ngomong, Poseidon, sang Dewa Laut, telah mengkhianatimu. Diperkirakan dia akan mengatakan beberapa hal aneh ketika dia datang. Hanya saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Setelah menembakkan api terakhir ke Ares, Dewa Perang, Qin Yichen pergi dengan anggun. Adapun apa yang akan mereka berdua kembangkan pada akhirnya, Qin Yichen tidak peduli sama sekali. Jika mereka tidak bisa benar-benar bertarung, ketika mereka akan bertarung sampai mati, lebih baik menjelaskannya sendiri. Adapun konflik lainnya, Qin Yichen tidak merasa bersalah di hatinya. Karena dia masih ingat perlakuannya sebelumnya di alam rahasia. Kedua dewa utama bersama-sama menyerang dewa liar pada saat alam rahasia runtuh. Tidak mungkin ini berakhir. Qin Yichen kembali ke halamannya sepanjang jalan. Kali ini, dia tidak melihat tangan suci surga mencuri, dan tidak ada orang lain yang mengunjunginya. Hanya orang-orang percaya Zeus yang telah sepenuhnya menganggapnya sebagai dewa liar biasa dan lewat sesekali akan membahas beberapa kata. Qin Yichen sebenarnya menikmati kehidupan yang begitu damai. Tetapi bagi para dewa di seluruh bidang bintang dewa utama, hari ini adalah hari yang benar-benar luar biasa. Di kuil, Zeus memasukkan informasi, gergaji, terakhir ke dalam pikirannya dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Sekarang semua dewa liar yang bisa dianggap sebagai tersangka telah dibersihkan, tapi aku masih tidak nyaman. Tepat sebelumnya, Zeus diam-diam mengirim orang percaya untuk memusnahkan semua dewa liar yang dia curigai. Tapi itu tetap tidak membuatnya tenang. Setelah menunggu dengan sabar beberapa saat, seorang pria berjalan masuk dari belakang aula utama Roh Kudus, membungkuk dan berbisik di telinga Zeus. Kembalilah ke Lord Zeus, orang ini masih hidup, dan metode gosip dan ramalan telah dikaburkan olehnya. Setiap pengurangan adalah hasil yang sama sekali berbeda. Orang ini seperti yang dikatakan Lord Zeus, luar biasa. Zeus sedikit mengernyit. Sepertinya orang ini memiliki beberapa koneksi, tetapi karena dia memiliki tujuan di tangan kita sekarang, kita tidak perlu khawatir dia tidak muncul. Pergilah memesan. Besok akan memulai acara akbar para dewa, dan aku akan memimpinnya sendiri. Para pengikut Zeus berangkat satu demi satu, dan di dalam hati mereka, semuanya begitu gelisah. Lord Zeus benar-benar ingin melakukannya kali ini. Untuk menghadapi dewa liar yang baru bangkit, masalah ini sangat penting. Menurut akal sehat, apa yang Lord Zeus tangani adalah kejeniusan satu dunia, atau dewa iblis yang sudah memiliki reputasi. Lagi pula, ada terlalu banyak bidang bintang, dan sangat sulit untuk menemukan semua orang. Cara terbaik adalah menunggu dan melihat. Tapi sekarang, Zeus mengambil inisiatif untuk menyerang dewa liar yang baru lahir. Semua ini menjadi pemandangan yang luar biasa di mata orang percaya. Tampaknya mereka telah melihat bahwa dalam waktu dekat, perang yang cukup untuk mengguncang seluruh dunia perlahan dimulai. Apollo, Dewa Cahaya, berdiri di atas kapal terbang yang berlabuh dan mendengarkan laporan orang-orang percaya Zeus, merasa murung untuk sementara waktu. Belum menangkap orang ini, para pengikut Zeus perlahan menggelengkan kepala. Apollo, Dewa Cahaya, merenung sejenak, dan wajahnya yang tampak seperti liontin batu giok tampak bermartabat. Orang yang ingin dihadapi Lord Zeus sangat kuat, dan di bawah kondisi yang diprediksi oleh ramalan, dia masih bisa aman dan sehat. Apakah dia membodohi masa lalu dengan ketahanannya sendiri, atau dia mengharapkannya? Orang ini luar biasa. Kali ini, Lord Zeus telah bertemu musuh yang tangguh. Biarkan aku berbagi kekhawatiran Lord Zeus kali ini. Saat tirai tipis yang menghalangi Lord God Starfield perlahan menghilang, Apollo, Dewa Cahaya, memasuki Lord God Starfield dengan kapal terbang. Apollo, Dewa Cahaya, mengalami kecelakaan kecil di jalan, dan butuh 2 hari untuk menunda, tolong Haihan. Ketika Apollo, Dewa Cahaya, muncul, Zeus hanya menanggapi dengan tenang. Dalam suaranya yang tidak tergesa-gesa, ada sedikit kemarahan yang tersembunyi di dalamnya. Jika Zeus ingin Apollo, Dewa Cahaya, dan Hebe, Dewi Pemuda, untuk masuk ke bagian dalam musuh, dia secara alami membutuhkan alasan untuk tidak puas dengan mereka berdua. Hebe, Dewi Masa Muda, telah melihat ayahnya. Waktu dari 2 penampilan sangat halus. Ini tidak boleh berlebihan. Zeus juga merespons setelah keheningan singkat. Karena mereka semua ada di sini, mari kita bersiap untuk acara akbar para dewa. Di samping Apollo, Dewa Cahaya, Lei Cloud menundukkan kepalanya dengan kerendahan hati dan rasa hormat di wajahnya. Hanya saja di dalam hatinya, dia sudah memiliki rencana dan tujuan baru kali ini. Di telinganya, itu adalah suara pria itu. Karena kamu mengatakan bahwa Lord of Light memiliki beberapa keterampilan, kamu mungkin juga menunjukkannya kepada kami dalam pertemuan besar para dewa ini. Jika dia bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dewa utama,
maka aku akan memberinya status yang mulia sesuai permintaanmu. Tentu saja, dalam pertemuan besar para dewa ini, kamu perlu melakukan lebih dari ini. Kuharap kamu tidak melupakannya. Li Claude dengan cepat merespons dalam hatinya. Ya, ikuti instruksimu. Dewa Cahaya melirik kembali ke Li Claude. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal untukku. Menghitung semua dewa liar di bidang bintang dewa utama. Ingat, kamu tidak bisa mengendurkan mereka. Li Claude mengangguk cepat. Baik tuanku. Li Claude hanya merasakan tekanan di pundaknya sedikit lebih berat. Sebelum dia bisa mengatur napas, memikirkan bagaimana mengatur kedua hal ini bersama-sama, tiba-tiba, suara lain datang dari telinganya. Li Claude, kamu datang ke kuil Zeus hari ini, dan aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Mendengar Zeus mendapatkan suaranya, Li Claude hanya merasakan kepalanya yang besar. Bagaimana saya bisa begitu sibuk setiap hari? Saya tidak memiliki penampilan pelayan dewa sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat seperti paduan suara dengan status kecil. Li Claude terdiam di dalam hatinya, dan dia tidak bisa melarikan diri sekarang jika dia mau. Dia tidak berani melanggar perintah Zeus. Tepat ketika Li Claude khawatir tentang rencana perjalanannya, Hebe, Dewi Masa Muda, tersenyum. Dia terlihat baik, tapi hatinya sudah terbakar amarah. Jika bukan karena permintaan kuat ayahnya, dia tidak akan mau menjadi umpan sama sekali, apalagi membantu Zeus dengan masalah apapun. Ayah, itu hanya seseorang yang terus memeras sedikit nilai terakhirnya. Bahkan penampilannya pun tidak kebal. Hebe, Dewi Masa Muda, sangat enggan. Hanya karena dia adalah putri Zeus, ketika ayahnya menghadapi krisis besar, dia harus berdiri. Identitas seperti itu penuh dengan pertukaran kepentingan, tanpa rasa kerabat sedikit pun. Herbal sudah cukup. Dia menanggapi pertanyaan Zeus dengan senyum di wajahnya, mengetahui bahwa Dewi Hebo diam-diam mengirimkan suara kepada orang di sampingnya. Turun sekarang dan temukan anak itu dan bunuh dia. Ingat, aku bisa mencari tahu apa yang tidak bisa ditunjukkan Zeus, dan apa yang tidak bisa dia lakukan, bisa kulakukan. Qin, siapapun yang menggunakan kata ini atas namanya akan dibunuh.